Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan senantiasa bersukacita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan merenungkan betapa pentingnya menjaga pintu hati kita dari rasa takut yang seringkali dapat melumpuhkan iman kita. Mari kita siapkan hati yang terbuka untuk mau menerima suatu kekuatan dan juga ketenangan dari firman Tuhan, agar damai sejahtera Allah memerintah atas hidup kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menjaga Pintu Hati dari Rasa Takut. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali rasa takut mencoba mengetuk pintu hati kami. Kami mohon penuhilah hati kami dengan ketenangan dan juga Roh Kudus-Mu. Bukalah pikiran kami agar kami dapat mengerti bahwa Engkau jauh lebih besar dari segala kekhawatiran kami. Biarlah melalui renungan ini hati kami akan terjaga dan hanya dipenuhi oleh damai sejahtera Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dunia yang kita tinggali seringkali terasa begitu bising dengan berbagai macam kabar yang mencemaskan. Membuat rasa takut seolah-olah menjadi tamu yang tidak kunjung pergi dari pikiran kita. Tanpa sadar, kita sering membiarkan pintu hati terbuka lebar bagi kekhawatiran untuk masuk yang dapat melumpuhkan keberanian dan juga sukacita kita. Namun tahukah Anda bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya diberikan suatu otoritas yang penuh untuk menentukan apa yang boleh masuk dan menetap di dalam hati kita. Renungan ini mengajak kita untuk kembali berdiri dengan tegak di atas janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita ini tidak dipanggil untuk menjadi tawanan perasaan yang fluktuatif, melainkan untuk mengambil suatu kendali atas emosi kita melalui iman kita. Kita akan mempelajari langkah-langkah praktis dan juga secara rohani untuk menukar beban kecemasan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia. Mari kita belajar menjaga gerbang hati dengan penuh kewaspadaan, sebab saat janji Tuhan menjadi dasar bagi hidup kita, maka ketakutan tidak lagi memiliki suatu kuasa untuk membuat kita menjadi gentar. Mari kita baca firman Tuhan pada Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan di dunia sekarang ini, seringkali kita ini terasa seperti berada pada badai yang tidak pernah reda. Berita buruk, ketidakpastian ekonomi, masalah kesehatan, hingga suatu konflik hubungan pribadi, semua itu bisa datang silih berganti. Tanpa kita sadari, rasa takut kemudian seringkali menyelinap masuk dan mulai berumah tinggal di dalam hati kita.
Jika hati diibaratkan sebagai sebuah rumah, maka kita adalah pemilik sekaligus penjaga pintu rumah itu. Pertanyaannya adalah, siapa atau apa yang kita izinkan masuk melewati pintu tersebut? Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang sungguh luar biasa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Mari kita baca sekali lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Renungan ini akan membantu kita untuk dapat memahami bagaimana cara menjaga pintu hati tersebut dan mengambil suatu otoritas atas perasaan kita agar damai sejahtera Tuhan yang memerintah, bukan ketakutan yang memerintah hidup kita. Yang pertama, memahami perbedaan damai dunia dan damai Kristus. Yesus menegaskan bahwa damai yang Ia berikan berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia itu menawarkan damai, tetapi itu hal yang fana dan bersifat sementara dan juga seringkali bersifat bersyarat. Kita merasa damai jika saldo tabungan terlihat cukup, jika tubuh kita sehat, atau jika semua orang menyukai kita. Kita baru bisa merasa damai. Damai dunia itu sangat bergantung pada keadaan dan situasi yang ada di luar dari diri kita. Tetapi ketika keadaan berubah, damai itu hilang lenyap seketika. Sebaliknya, damai sejahtera Kristus, seringkali kita bicara shalom, itu adalah damai yang melampaui segala akal manusia. Ia tidak bergantung pada situasi yang ada di sekitar kita. Ini adalah suatu ketenangan batin yang tetap ada meski ada badai yang sedang mengamuk di luar kehidupan kita. Saat Yesus berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu," maka Tuhan sedang memberikan suatu perintah sekaligus sesuatu kekuatan kepada kita. Yesus tahu bahwa kita ini punya kecenderungan untuk mudah menjadi takut. Itulah sebabnya Tuhan memberikan damai-Nya. Damai yang berasal dari Tuhan sebagai antibodi terhadap penyakit ketakutan yang sering melanda hidup kita. Yang kedua, mengambil otoritas atas perasaan. Banyak dari kita merasa bahwa perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Kita merasa seolah-olah kita adalah korban dari emosi kita sendiri. Namun kebenaran firman Tuhan mengajarkan hal yang sungguh berbeda. Kita ini diberikan suatu otoritas untuk memimpin perasaan kita. Bukan kita yang dipimpin oleh perasaan kita. Mengambil otoritas berarti kita berkata pada diri kita sendiri. Kita berkata, "Ya, perasaanku mungkin saat ini sedang takut, tetapi rohku memilih untuk percaya pada janji-janji Tuhan." Saudaraku, perasaan sebenarnya itu adalah suatu indikator, bukan diktator. Mereka memberitahu kita ada sesuatu yang salah. Tetapi mereka tidak boleh menentukan arah hidup kita. Ketika rasa takut mengetuk pintu hati kita, kita tidak wajib membukanya.
kita bisa memeriksa identitas tamu yang mengetuk pintu hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jika tamu itu membawa suatu kegentaran, kecemasan, ketakutan yang dapat melumpuhkan iman kita, maka kita punya hak untuk menolak tamu yang tidak diundang itu masuk memenuhi hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa langkah praktis dan rohani menukar cemas menjadi damai. Banyak orang berkata, lalu bagaimana cara praktis untuk menjaga pintu hati ini setiap hari? Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi dan uji pikiran. Setiap rasa takut biasanya dimulai dari satu pikiran kecil atau asumsi. Langkah pertama adalah menyadari apa yang sedang kita pikirkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini sejalan dengan janji-janji Tuhan? Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Jangan biarkan pikiran liar itu terus berkembang, beranak pinak, berkembang biak menjadi suatu kecemasan yang membesar, yang memenuhi hidup kita. Yang kedua, perkatakan janji Tuhan. Suara ketakutan biasanya sangat berisik. Maka cara terbaik membungkamnya bukan dengan kita berdiam diri, melainkan dengan memperkatakan kebenaran firman Tuhan dengan suara yang nyaring dalam hati kita. Terus katakan kebenaran firman Tuhan untuk melawan suara berisik yang membuat kita menjadi cemas, menjadi ragu, menjadi takut. Jika takut akan masa depan, katakan dalam hatimu dengan keras, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jika rasa takut akan kekurangan mengetuk pintu hatimu, katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saat kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, maka kita ini sedang memindahkan otoritas dari perasaan kita ke otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, latihan membuang sampah melalui doa. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7 adalah kunci utama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bayangkan doa sebagai proses pemindahan beban dari bahu kita ke dalam kaki Tuhan yang kuat. Setelah kita memberikan beban itu kepada Tuhan, janganlah engkau mengambil lagi beban itu. Yang keempat, fokus pada ucapan syukur. Ketakutan selalu fokus pada apa yang mungkin hilang atau apa yang buruk yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya, ucapan syukur memfokuskan mata kita pada apa yang Tuhan sudah lakukan dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah yang Maha Kuasa. Ucapan syukur adalah penjaga pintu hati yang paling efektif. Hati yang penuh ucapan syukur maka tidak menyisakan ruang bagi rasa cemas, rasa takut, rasa gentar.
Saudaraku, mari kita menjadikan damai sejahtera dari Tuhan itu sebagai standar hidup kita setiap saat, setiap waktu. Menjaga pintu hati bukanlah suatu tugas yang dilakukan sekali saja, melainkan kita lakukan terus-menerus, bahkan sebagai gaya hidup kita. Setiap pagi sebelum kita melihat layar gadget kita atau layar ponsel kita, atau kita membaca berita dunia atau mendengarkan siaran televisi, mari kita mengunci pintu hati kita dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Katakan pada hati kita, hari ini aku menerima damai Kristus, hatiku tidak akan gelisah dan aku tidak akan gentar. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjuangan menjalani hidup ini. Roh Kudus adalah penolong yang setia, yang akan terus mengingatkan kita akan perkataan kebenaran firman Tuhan. Saat dunia menawarkan segala kegelisahan, segala ketakutan, segala kecemasan, maka Yesus sedang menawarkan diri Yesus sendiri sebagai tempat perlindungan yang aman bagi jiwa kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rasa takut mungkin akan terus mengetuk pintu hati kita selama kita hidup di dunia ini. Namun kita tidak perlu menjadi takut pada rasa takut itu sendiri. Dengan memegang kebenaran janji firman Tuhan, maka kita sedang mengambil suatu otoritas atau pikiran kita dan selalu membawa segala sesuatu dalam doa-doa kita. Kita menjaga pintu hati kita tetap tertutup bagi kecemasan, bagi ketakutan, bagi kegentaran. Dan pintu hati kita terbuka lebar bagi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas janjimu dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 bahwa Engkau telah meninggalkan damai sejahtera yang sempurna bagi hidup kami. Saat ini kami sadar bahwa hati kami seringkali diserang oleh rasa takut dan kecemasan akan hari esok. Tuhan, hari ini kami mengambil otoritas rohani atas perasaan kami. Kami memilih untuk menjaga pintu hati kami dan menolak setiap benih kegentaran. Kami menukar setiap pikiran yang gelisah dengan damai Engkau yang melampaui segala akal. Biarlah damai yang dari Engkau, bukan dari dunia, bertahta sepenuhnya di dalam batin kami. Latihlah kami untuk praktis berserah sepenuhnya saat rasa cemas datang. Biarlah kami segera berpaling pada kebenaran firman-Mu. Kami percaya bersama dengan Engkau, maka hati kami tetap teguh dan kami tetap tenang. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan iman kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan memampukan engkau
untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.